Baik teman-teman, mengawali yang kita berjumpa dalam berdoa dengan
baik, konsentrasi belajar yang baik dapat meningkatkan hasil belajar yang baik. Jadi kalau kamu belajarnya baik, pasti kamu mendapatkan hasil yang baik. Oke? Tulis nama kelompoknya ya. Tolong estafet nih ke belakang sana. Ibu kasih waktu 50 menit untuk mengerjakan. Itu ada soal cerita. Ada soal cerita. Dan di situ perintahnya kamu disuruh menganalisis penyebab Ani tidak dapat konsentrasi dalam belajarnya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Salwa Atika Maharani. Aku belajar dengan teman-teman yang bernama Nisa dan Riri. Pada saat mereka belajar, tiba-tiba Nisa mengajak Riri untuk bermain game. Ani melihat mereka berdua bermain game. Menurut kalian, apakah Ani masih dapat berkonsentrasi belajar dengan melihat keduanya temannya? Tentu tidak, karena berkonsentrasi karena suasana belajar yang tidak kondusif. Penyebabnya faktor eksternal, karena suasana belajar yang terganggu akibat melihat teman sendiri bermain. Oke, tepuk tangan dulu buat semua. Hai. Selamat pagi. Selamat pagi. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami tidak karena gangguan dari suara game tersebut yang sedang dimainkan oleh teman-temannya, serta godaan dari keseruan teman-temannya bermain game. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu, mohon izin memperkenalkan diri, saya Nadia Devani Putri. Pendapat kami, Ani tidak akan berkonsentrasi belajar karena terganggu dengan kedua temannya bermain game. Penyebabnya karena lingkungan yang tidak kondusif dan faktor eksternal atau faktor dari luar. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompoknya Narendra. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini mohon izin memperkenalkan kami dari kelompok 1. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Resena Karangan. Menurut kami, Ani tidak dapat berkonsentrasi belajar dengan melihat kedua temannya bermain game karena Ani pasti terpengaruh oleh rangsangan berupa suara dari game yang mereka mainkan. Penyebab ini dikelompokkan dalam eksternal, yaitu dari luar. Saya dapat dari saya, Putra. Menurut kami, konsentrasi Ani sangat terganggu dikarenakan minat belajarnya menjadi rendah karena suasananya menjadi ramai dan konsentrasinya menjadi terganggu. Dulu buat kelompok yang terakhir. Hasil kegiatan kita hari ini, apa kesimpulannya? Belajar itu penting pada saat jam pelajaran karena ketika kita konsentrasi dalam pelajaran, kemungkinan pelajaran tersebut akan masuk ke otak kita dengan memuat faktor-faktor penyebab
saya Charlie Febrian Charles dan saya dari kelas 8A ingin memberikan pendapat saya soal topik pembelajaran tentang konsentrasi dalam belajar. Menurut saya, topik konsentrasi dalam belajar sangat bermanfaat bagi saya maupun teman-teman karena mampu meningkatkan konsentrasi kami dalam belajar. Selain itu, topik ini juga dikemas semenarik mungkin sehingga tidak bosan-bosan kami untuk mendengarkan. Terima kasih. Memberikan testimoni terhadap salah satu guru yang sedang melaksanakan PPL. Untuk yang pertama berkaitan dengan persiapan yang dilakukan oleh guru tersebut, alhamdulillah melakukan prosesnya dengan baik. Yang pertama, beliau mencoba menganalisa kebutuhan apa di dalam kelas dan kebutuhan apa yang diperlukan oleh siswa-siswa. Kemudian dituangkan dalam bentuk RPL. RPL yang disusun oleh Ibu Novi, alhamdulillah masuk kategori mendekati perfect ya. Bisa jadi contoh buat yang lain bahwa penulisan di setiap prosedur penulisan betul-betul dianalisa dengan baik, bagaimana beliau akan memproses dan melihat output dari penyampaian materi yang akan disampaikan ke anak-anak. Kemudian yang menjadi perhatian penting berkaitan dengan RPL ini, metode dan teknik yang digunakan yaitu problem based learning ini menurut saya sangat baik ya. Ini mengasah kemampuan anak untuk menganalisa masalah dan mereka belajar untuk keluar dari masalah tersebut sesuai dengan fungsi BK itu sendiri. Kemudian untuk berkaitan dengan proses, alhamdulillah proses yang dilakukan oleh Ibu Novi berjalan dengan prosedur dari awal sampai akhir dipikir. Baik, untuk RPL-nya sudah bagus, baik Bu ya. Semua komponen-komponen atau poin-poin yang harus ada dalam RPL bagi saya perhatikan sudah lengkap, tujuan khusus pembelajaran, tujuan umum, kemudian metode atau teknik yang digunakan dalam pembelajaran, dalam layanan, media dan sebagainya sudah dijelaskan dengan baik, mulai dari kegiatan awal, kemudian kegiatan inti sampai pada tahap evaluasi dan tindak lanjut. Oke. Selanjutnya yang saya perhatikan di sini sumber materi juga cukup jelas dikemukakan oleh Ibu Novi. Secara keseluruhan saya perhatikan sudah sangat bagus dan Bu Novi bisa berbagi ke teman-temannya yang lain tentang pembuatan RPL ini, bisa sharing ke teman-temannya yang lain karena bagaimanapun saling bekerja sama, saling berkolaborasi dengan teman-teman itu akan menghasilkan suatu produk atau karya termasuk RPL yang lebih bagus lagi. Nah, kemudian untuk ini materinya saya perhatikan sangat menarik karena desainnya by Canva, materinya juga cukup lengkap ya, sampai dengan instrumennya juga sangat lengkap ya. Itu aja kalau dari ini. Untuk Bu Novi semangat terus, lebih meningkatkan lagi kompetensi belajarnya, bisa belajar bersama, termasuk dengan saya sendiri, kita bisa belajar bersama dan saling memberi manfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berterima kasih sekali kepada guru BK, di mana salah satu materi yang disampaikan adalah bagaimana meningkatkan konsentrasi belajar siswa, sehingga lewat materi ini anak-anak dapat mengetahui bagaimana caranya mereka bisa meningkatkan konsentrasi belajar, karena diajarkan memang tips-tips untuk meningkatkan konsentrasi belajar, karena itu merupakan suatu hal yang sangat-sangat penting bagi seorang siswa, karena kalau dia tidak bisa konsentrasi yang jelas dia tidak akan bisa memahami
materi yang disampaikan. Jadi saya bersyukur sekali dan terima kasih sekali sama guru BK yang boleh memberikan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Mula Warman tahun 2022. Saya adalah guru BK di SMP Negeri 2 Busang, Kecamatan Busang, Kabupaten Kutai Timur. Di sini saya akan menyampaikan hasil best practice yang saya tulis menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan peserta didik dalam pembelajaran. Adapun lokasi tempat saya melaksanakan kegiatan yaitu di SMP Negeri 2 Busang, lingkup pendidikan sekolah menengah pertama. Tujuan yang ingin dicapai, peserta didik dapat meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Penulis, saya sendiri, Novita Sari. Tanggal pelaksanaan ini saya laksanakan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022. Situasi, kondisi yang melatar belakangi masalah. Peserta didik sering tidak memperhatikan saat guru sedang menjelaskan materi. Kedua, peserta didik sering mencari alasan untuk keluar kelas saat pembelajaran. Ketiga, peserta didik sulit berkonsentrasi dalam belajar. Setelah dianalisis akar penyebab, yaitu peserta didik tidak konsentrasi dalam belajar. Praktik baik ini penting dibagikan kepada peserta didik melalui layanan yang diberikan kepada peserta didik memiliki pemahaman terhadap materi dan adanya perubahan sikap atau karakter dari peserta didik. Kedua, rekan guru sejawat melalui praktik ini bisa menjadi referensi dan inspirasi bagi rekan sejawat dalam melakukan proses pembelajaran bagi peserta didik. Ketiga, sekolah. Melalui praktik ini dapat membantu sekolah dalam meningkatkan mutu sekolah dari segi proses pembelajaran. Adapun peran saya sebagai guru dalam praktik ini yaitu menyusun perangkat pembelajaran yang terdiri dari RPL, media pembelajaran, materi, LKPD, dan lembar evaluasi. Kedua, melakukan pembelajaran ini secara efektif dengan menggunakan metode PBL atau Problem Based Learning dan media pembelajaran dalam bentuk permainan dan PowerPoint, sehingga tujuan pembelajaran dalam hasil belajar siswa dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Ketiga, melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Tantangan. Adapun tantangan yang dihadapi yaitu peserta didik belum terbiasa dalam proses pembelajaran dengan menggunakan metode PBL atau proses Problem Based Learning. Pengalaman guru yang masih terbatas dalam melakukan pembelajaran yang inovatif. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yaitu pertama, memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada peserta didik terkait metode problem-based learning yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini, sintaksis atau langkah-langkah dalam PBL agar peserta didik memiliki pemahaman terkait metode PBL. Kedua, guru mencari referensi yang melakukan kajian literasi, wawancara dengan pakar atau orang yang ahli, dan melakukan diskusi dengan rekan guru sejawat untuk menambah wawasan terkait pembelajaran inovatif. Adapun strategi yang saya gunakan berdasarkan solusi relevan yang dipilih yaitu memberikan layanan bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal dapat menjangkau sejumlah peserta didik secara merata. Peserta didik di kelas dapat menerima informasi yang sama dari satu sumber secara bersama-sama. Penerapan layanan bimbingan klasikal sebagai salah satu strategi layanan yang dapat membantu peserta didik memiliki fungsi pemahaman, yaitu
membantu peserta didik agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan lingkungan. Kedua, pemberian layanan bimbingan klasikal menggunakan metode problem-based learning. Melalui metode problem-based learning dapat meningkatkan motivasi dan aktivitas. Pembelajaran meningkat, motivasi dan aktivitas pembelajaran peserta didik, meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, dan melatih peserta didik dalam menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis. Media pembelajaran yang menarik dan berbasis IT yaitu menggunakan permainan dan PowerPoint. Permainan sebagai penyampaian materi. Peserta didik dirangsang untuk aktif, berpikir logis, seperti dan merasa senang atau puas dalam proses belajar mengajar sehingga kemampuan memecahkan masalah pada peserta didik dapat meningkat. Selain itu, pada PowerPoint dibuat menggunakan Canva agar menjadi lebih menarik. Membuat LKPD untuk dapat mengukur tingkat pengetahuan peserta didik dalam memahami materi layanan dan mengukur ketercapaian tujuan layanan yang berbasis HOTS atau berpikir tingkat tinggi. Adapun proses layanan diberikan sesuai dengan RPL yang sintaks-sintaks pada model PBL, meliputi tahap awal atau pendahuluan, tahap inti, dan tahap penutup. Setelah itu evaluasi. Dan siapa saja yang terlibat pada praktik PPL ini? Pada praktik ini adapun keterlibatan guru, rekan sejawat yang membantu memberikan penilaian atau evaluasi proses dalam pembelajaran. Kameramen membantu merekam proses praktik pembelajaran sebagai bahan dokumentasi praktik baik yang dapat dibagikan kepada orang lain. Sumber daya atau materi yang diperlukan dalam melaksanakan strategi ini adalah yang pertama media pembelajaran berupa media PowerPoint Canva. Kedua, alat berupa laptop LCD. Dampak dari aksi berdasarkan data yang didapat dari observasi wawancara, hasil penilaian LKPD, dan angket evaluasi proses dan hasil, terlihat adanya dampak positif yang terjadi pada peserta didik melalui pembelajaran dengan metode problem-based learning, yaitu peserta didik mampu berpikir kritis. Yang terlihat dari hasil penilaian LKPD, peserta didik mampu memahami dan menganalisis materi dengan baik. Peserta didik terlihat aktif dalam menyampaikan ide-ide atau pendapat dalam diskusi tanya-jawab saat penyampaian materi. Terlihat juga kemampuan kreativitas dari peserta didik dalam mempresentasikan hasil diskusi dengan baik dan menarik. Selain itu, dari data angket evaluasi yang diisi oleh peserta didik, terlihat bahwa peserta didik merasa sangat senang dan mengikuti layanan. Peserta didik merasa bahwa layanan dan materi yang diberikan sangat penting bagi mereka. Berdasarkan hasil pengamatan, terlihat adanya perubahan perilaku yang positif dari peserta didik yang sudah mulai konsentrasi dalam belajar. Apakah hasilnya efektif? Aksi ini memiliki hasil yang efektif dilihat dari hasil penilaian kognitif di mana peserta didik mampu untuk menganalisis dan menyimpulkan materi. Penilaian efektif di mana peserta didik dapat menunjukkan konsentrasinya dalam belajar sesuai tujuan layanan yang diharapkan. Adapun tanggapan dari orang lain, dari aksi yang dilakukan mendapat respon yang baik dari kepala sekolah, bahwa dengan proses pembelajaran based learning, best practice yang dilakukan sudah bisa mengubah karakter dan cara belajar anak melalui proses pembelajaran dengan metode problem-based learning, di mana peserta didik terlihat aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Selain itu, ada pun tanggapan dari guru BK yang berpendapat bahwa
Proses pembelajaran yang dilakukan dengan metode problem-based learning yang diterapkan oleh guru mampu memberikan perubahan yang baik bagi peserta didik, di mana peserta didik mampu menemukan masalah, tetapi juga mampu memecahkan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dalam proses pembelajaran dapat memotivasi peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Tanggapan dari orang tua yaitu best practice yang dilakukan dengan metode problem-based learning memudahkan peserta didik dalam memahami materi dan dapat mengetahui tips konsentrasi belajar. Tanggapan dari peserta didik yaitu dalam proses pembelajaran metode based learning menumbuhkan kreativitas dari peserta didik dan yang terpenting adanya kemampuan dalam memahami menerapkan cara meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Adapun faktor pendukung yang menunjang keberhasilan aksi atau praktik ini yaitu adanya kesiapan yang matang mulai dari mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari LPL, media pembelajaran berbasis IT, metode permainan yang digunakan, selain itu sarana dan prasarana yang menunjang dalam praktik, serta mendapat dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, serta peserta didik yang membantu terlaksananya praktik pembelajaran. Dengan terlaksananya praktik ini, maka pembelajaran yang didapat dari proses ini yaitu sebagai pendidik dalam melakukan proses pembelajaran dengan baik, perlu menganalisis masalah yang dihadapi oleh peserta didik, menganalisis solusi, dan mempersiapkan rencana pembelajaran dengan baik dan matang, serta melakukan pembelajaran sesuai dengan rancangan pembelajaran yang telah dibuat, sehingga menghasilkan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan menyenangkan bagi peserta didik yang dapat membantu adanya perubahan positif yang terjadi pada peserta didik. Sekian dan terima kasih.